Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Ini sudah pada balik ke Malang, belum? Masih di kampung, Bu. Oh iya, berarti ada yang di Malang, ada yang di kampung ya. Oke. Nah, saya nggak tahu kenapa hari ini kelasnya sepi sekali. Semoga untuk teman-teman yang lain nanti lebih ditertibkan lagi ya. Jadi nanti saya gunakan absen yang dari Zoom ini aja kehadirannya. Nah, untuk teman-teman lain kali kalau memang ada kelas, jadi usahakan ya sesuai dengan kehadiran. Kan saya dulu memberitahu bahwasanya link saya share 30 menit sebelum pelaksanaan gitu kan. Jadi sebelum pelaksanaan baru saya share. Jadi usahakan teman-teman selalu bangun pagi gitu. Jadi jangan nunggu nanti bangun siang atau nunggu kemarinnya ada pengumuman kelas atau enggaknya. Jadi dibiasakan tetap bangun pagi ya. Saya nanti kalau balik ke Malang, perkuliahan seperti biasa selalu pagi mulai jam 7. Jadi dibiasakan dulu di rumah ya, kuliah online-nya. Oke, tidak apa-apa. Yang penting nanti absennya saya gunakan absen kehadiran di Zoom ini. Untuk yang lain ya saya abaikan. Baik, hari ini saya akan membahas terkait validitas internal dan validitas eksternal untuk tugas dan materi sudah saya share di Google Classroom. Nanti teman-teman bisa cek di sana ya. Oke, saya saya berikan dulu terkait materinya. Ini kebetulan saya tidak membuat dalam bentuk PowerPoint ya. Jadi saya langsung mengambil dari modul. Enggak banyak kok untuk ini penjelasannya. Nah, saya rasa teman-teman bisa membacanya sendiri nantinya dan juga bisa memahami konteks isinya. Sebelum UTS kemarin kita kan sudah membahas terkait uji asumsi ya. Jadi kalau uji asumsi itu digunakan saat kita mau masuk ke pengujian yang sesungguhnya kayak gitu. Jadi semacam pengecekan bahwasanya layak enggak data tersebut untuk dilaksanakan untuk diuji kayak gitu. Itu untuk uji asumsi. Jadi secara kasarnya seperti itu. Nah, untuk yang sekarang ini validitas, uji validitas. Validitas ini biasanya kita gunakan untuk menguji kuesionernya. Jadi kalau nanti teman-teman misalkan mengambil skripsi terkait penelitian yang nantinya mengambil wawancara terhadap responden, terhadap sampel kalian, misalkan kalau kalian nantinya penelitian terkait transportasi ingin melihat kualitas suatu angkutan kota gitu kan, mau nggak mau sampel yang diambil itu kan penggunanya kan pengguna angkutan. Nah kalau kayak gitu berarti yang jelas kalian akan mengambil data dengan cara wawancara kayak gitu. Nah, data yang diambil dengan wawancara tersebut itu nantinya akan tertulis pertanyaannya melalui kuesioner kayak gitu. Jadi akan ada list-list pertanyaan. Nah, pertanyaan yang kalian buat sebelum nantinya kalian turun ke lapangan itu harus difikskan dulu ya, kemudian diuji coba, terus dicek menggunakan validitas internal ini, reliabilitas dan validitasnya. Baru nantinya setelah hasilnya bagus, kuesioner tersebut digunakan untuk pengambilan data yang sesungguhnya. Kayak gitu ya. Jadi saya mulai dari awal, validitas internal. Jadi suatu penelitian
dalam penelitian data yang dimiliki kedudukannya itu sangat penting karena dari data itulah suatu variabel penelitian nantinya dapat digambarkan. Nah, makanya kita saat akan melaksanakan penelitian, kita harus mempersiapkan apa saja yang akan kita bawa sebelum kita nantinya turun ke lapangan. Jadi harus di-prepare. Itu nantinya tertuang di bab 3 metode penelitiannya untuk apa namanya? Diagram alir pelaksanaan penelitian. Nanti masuk di situ, kayak gitu. Jadi hal apa saja yang kamu lakukan di penelitian ini nanti akan masuk di metode penelitian terkait diagram alir pelaksanaan penelitian. Pun juga dengan kebutuhan kuesioner. Jadi nanti kalau kamu melaksanakan penelitian, itu kan tergantung jenis penelitiannya ya. Kalau misalkan eksperimen terkait lab, berarti tidak memerlukan kuesioner, tidak memerlukan pertanyaan. Karena apa? Karena kita akan melaksanakan penelitian, itu fokusnya sampelnya benda mati. Gitu. Jadi tidak bisa ditanyai kan ya jelas. Nah, tapi kalau misalkan kita melaksanakan penelitiannya, contoh kasusnya seperti tadi, kita mengambil efisiensi kinerja angkutan misalkan, itu kan ke orang ya, ke pengguna angkutan. Jadi mau nggak mau kita harus bertanya ke pengguna angkutan menggunakan kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan tersebut, kayak gitu. Nah, kesalahan dalam pengambilan data maka sudah dapat dipastikan akan terjadi pula kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Nah, perlu diwanti-wanti juga terkait ini. Kenapa? Karena suatu rumusan masalah itu pengambilan datanya harus benar. Karena kalau tidak benar, tidak sesuai dengan jalurnya, nantinya kesimpulanmu yang akan tidak karuan nantinya ya, kayak gitu. Jadi saat kita melaksanakan penelitian, kita sudah menyesuaikan dengan kajian-kajian teori yang sesuai dengan buku ya dan jurnal-jurnal. Nah, nantinya kita tinggal melaksanakan. Namun kalau misalkan kita jurnal pendukung aja, kemudian teorinya tidak kuat, nanti saat kita turun ke lapangan, saat kita mengambil saat kita mengambil data itu nantinya bisa terjadi kesalahan. Jadi harus kuat dulu fondasinya, yaitu terkait teorinya, baru kita melaksanakan penelitian. Nah, untuk validitas internal ini ada validitas untuk melihat kesahihan. Kesahihan itu kebenaran atau kesempurnaan suatu data nantinya dan reliabilitasnya, keterandalannya, kayak gitu. Ini semua menggunakan bantuan SPSS, sama seperti uji asumsi, kayak gitu. Saya harap teman-teman sudah melihat itu ya untuk SPSS-nya ya. Jadi silahkan kalian cari sendiri softwarenya, kemudian kalian sinkronkan dengan laptopmu gitu ya, dicoba. Nantinya saya juga akan memberikan contoh pengujian, uji asumsi dan uji validitas ini nantinya di materi. Namun saya harapkan teman-teman juga sudah mencoba untuk cari dan mengaplikasikan di laptop kalian masing-masing gitu ya. Jadi sama-sama usaha gitu. Nah, ini untuk validitas internal. Jadi nantinya validitas internal itu ada beberapa jenis, ada validitas isi, validitas kriteria, dan validitas konstruk. Kalau validitas isi ini merujuk pada sifat-sifat isi, termasuk di dalamnya instrumen dan spesifikasi yang digunakan peneliti untuk merumuskan suatu isi. Nah, kemudian untuk validitas kriteria, ini awalnya validitas yang disebut dengan concurrent dan validitas prediktif.
Jadi validitas ini merujuk pada hubungan antara skor yang diperoleh dengan menggunakan instrumen. Jadi dia akan melihat penilaian dari suatu instrumen, suatu kuesioner tersebut kayak gitu. Nah, nanti saya juga akan membuatkan materi juga, sepertinya tambahan karena di RPS kemarin tidak ada, akan membuatkan tambahan terkait bagaimana sih cara menulis kuesioner yang benar. Nanti saya coba bantu untuk bagaimana caranya kita nanti nulis kuesioner. Jadi walaupun kita belum terlalu paham, kan memang baru semester 2 ya, jadi belum mendapat metode penelitian, namun muara dari materi yang ada di statistik dan probabilitas sendiri nantinya bisa membantu metode penelitian kita. Jadi statistik dan probabilitas itu data-data yang akan kita gunakan, alat ukur ya yang nantinya kita gunakan untuk mengukur hasil pelaksanaan metode penelitian kita kayak gitu. Jadi ini akan dibahas lebih banyak di bab 4 skripsi kalian nantinya kayak gitu. Itu sangat menunjang untuk statistik dan probabilitas. Ada sebagai pembahasan di bab 4 skripsi kalian nantinya kayak gitu. Namun kalau untuk metode penelitian itu hanya terkait tata cara penulisan dan kemudian berakhir di metode rancangan penelitian. Kalau untuk metode penelitiannya berhenti di rancangan penelitiannya kayak gitu. Nah, kemudian validitas konstruk. Jadi validitas konstruk ini mengacu pada sifat konstruksi atau karakteristik yang diukur oleh suatu instrumen secara psikologi. Masuk ke validitas internal. Jadi nanti untuk cara pengujiannya ada validitas internal dan validitas eksternal tersebut ya. Sama-sama pelaksanaannya untuk statistik yang parametrik, bukan non parametrik ya. Kalau non parametrik nanti ranahnya dia ke kualitatif, jadi lebih ke kuantitatifnya kayak gitu. Nah, ini untuk yang lain nanti teman-teman bisa membaca. Jadi saya resum ya, bahwasannya ini pelaksanaan secara teknisnya. Kalau kemarin kalian sudah belajar uji asumsi, nah kalau kita melaksanakan satu penelitian ya, jadi nantinya kalian akan diawali dengan kajian teori. Kajian teori itu yang kalian akan membahas terkait latar belakang, kemudian latar belakang masalah ya. Kalau kita mau melaksanakan penelitian, nantinya kita ibaratkan sebagai dokter. Kemudian tempat penelitian kita itu sebagai endemik penyakitnya dan variabel atau tolok ukur yang akan kita gunakan itu sebagai obatnya. Jadi di dalam penelitian itu ada istilahnya variabel, seperti itu ya. Nah, nantinya dalam membuat latar belakang masalah, kan di awal ya, bab 1 latar belakang masalah, itu wajib disusun sesuai dengan tempat kejadian perkaranya. Jadi tempat kalian nantinya meneliti itu masalahnya apa, bahas di situ, ungkapkan di situ. Kemudian ditunjang dengan kajian teori dan kajian empirik. Kalau bahas kajian teori berarti terkait jurnal, terkait dengan buku. Kalau kajian empirik berarti terkait fenomena yang memang terjadi di tempat tersebut. Misalkan jalan sering berlubang karena sering adanya banjir. Jadi nantinya di surat kabar kayak gitu mengangkat terkait banjir tersebut di tempat itu. Nah, itu disebut kajian empiriknya. Kemudian dari adanya kajian teoretik dan kajian empirik tersebut, kalian tulis dengan yang berakhir dengan menguatkan atau mengkerucutkan sesuai dengan judul kalian kayak gitu.